Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tridiani Kurnia Fitri, SE MSI, CGP Angkatan ke-8 Kota Binjai. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, bahwasannya tentang intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yang menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun, di mana anak-anak ini seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Jika biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung itu adalah bibit jagung yang kurang baik, itu dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Maka sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai dengan bibit yang berkualitas baik, tapi jika tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan serta cahaya matahari ataupun tangan dinginnya Pak Petani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Yang kedua adalah pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, bahwasannya memerdekakan dan berpusat pada murid. Yang kedua, mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses, bukan hasil. Nah, selanjutnya adalah tentang perubahan budi pekerti, caring, authentic, passionate. Bahwasannya Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Pendidikan harus mampu mengubah budi pekerti peserta didik menjadi lebih baik. Yang ketiga, filosofi Ki Hajar Dewantara dapat terwujud jika adanya guru yang bersifat among sesuai dengan semboyan atau trilogi Ki Hajar Dewantara, dan juga pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Lalu kemerdekaan juga dalam memilih metode pembelajaran dan evaluasi. Yang keempat, konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas. Penerapannya di kelas adalah mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai pemanfaatan iptek pada proses pembelajaran melalui platform yang menarik. Kemudian sistem Among dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik menemukan sumber belajar seluas-luasnya untuk menemukan pengetahuan baru baik secara individu maupun per kelompok. Terima kasih. Salam bahagia.